Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dianur Rahmah, mahasiswa dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang ini memiliki dua kampus. Yang pertama, Kampus Mugas. Kampus Mugas ini berlokasi di Jalan Trilombang Juang, nomor 1 Semarang. Yang kedua yaitu Kampus Kendeng yang berlokasi di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang memiliki 4 program studi. Yang pertama ada S1 Akuntansi dengan akreditasi A, yang kedua yaitu S1 Manajemen dengan akreditasi A, yang ketiga yaitu D3 Keuangan dan Perbankan dengan akreditasi A, dan yang keempat yaitu Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK dengan akreditasi B. Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga menunjang para mahasiswanya dengan beberapa fasilitas penunjang pelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama ada laboratorium komputer, yang kedua ada laboratorium akuntansi, yang ketiga yaitu pojok bursa efek, dan yang keempat yaitu mini bank. Sebelumnya, izinkan kembali untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dianur Rahmah dengan NIM 18.05520181, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya untuk membuat video di kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA,
dengan materi yaitu program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT di bank. Pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video di kesempatan kali ini adalah yang pertama ada pengertian atau definisi dari pencucian uang dan pencegahan terorisme. Yang kedua yaitu tahapan pencucian uang. Yang ketiga yaitu alasan bank menerapkan program APU PPT. Yang keempat yaitu Know Your Customer Principle. Yang kelima yaitu pilar program APU PPT. Yang keenam yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh ada sistem informasi manajemen. Yang kedelapan ada sumber daya manusia atau SDM dan pelatihan. Yang kesembilan ada unit kerja khusus. Dan yang kesepuluh yaitu pelaporan dan sanksi. Untuk materi pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah pengertian atau definisi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017, pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransferkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun demikian, keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan PJK atau pelayanan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/01/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat dengan APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme yang terdiri dari proliferasi senjata pemusnahan massal dan pemblokiran, yang dimana proliferasi pemusnahan massal yang dimaksud adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Sedangkan pemblokiran yang dimaksud adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada Financial Action Task Force atau FATF.
FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut dengan rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. Selanjutnya ada Politically Exposed Person atau PEP. Orang yang populer secara politis atau Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat dengan PEP meliputi yang pertama ada PEP asing, adalah orang yang diberi kewenangan untuk menerapkan atau melakukan fungsi penting atau primary function oleh negara lain atau negara asing seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, penjabat pemerintahan senior, penjabat militer atau penjabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, penjabat penting dalam partai politik. Yang kedua yaitu PEP domestik. PEP domestik adalah yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau primary function oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, penjabat pemerintahan senior, penjabat militer, atau penjabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior, pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, penjabat penting dalam partai politik. Dan yang ketiga yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau primary function oleh organisasi internasional seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan tahapan pencucian uang. Tahapan pencucian uang menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.03/2017. Tahapan pencucian uang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada penempatan atau placement, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system, atau upaya untuk menempatkan uang giral berupa cek, wesel, bank, sertifikat deposito, dan lain sebagainya kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Yang kedua yaitu transfer atau layering, adalah upaya untuk mentransferkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada PJK, terutama bank, sebagai hasil upaya penempatan atau placement ke PJK yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana. Dan yang ketiga yaitu penggunaan harta kekayaan atau integration, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau clean money untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya ada modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh para pelaku pencucian uang. Yang pertama ada smoothing. Smoothing ini adalah upaya untuk menghindari pelaporan dengan mencegah atau memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Yang kedua yaitu structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga
jumlah transaksi menjadi lebih kecil. Yang ketiga yaitu U-turn, yang dimana upaya untuk menggaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembangkan ke rekening asalnya. Yang keempat yaitu change cost moving, yaitu upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana. Yang kelima yaitu pembelian aset atau barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Modus pencucian uang berikutnya yaitu ada pertukaran barang atau barter, yaitu menghindari penggunaan dana, tunai, atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Yang ketujuh yaitu underground banking atau alternative remittance service, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Yang kedelapan yaitu penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana. Yang kesembilan yaitu mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana asalnya. Yang ke-10 yaitu penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang. Materi ketiga yang akan kita bahas dalam video ini adalah berkaitan dengan alasan bank menerapkan program APU PPT. Alasan bank menerapkan program APU PPT adalah karena lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang. Lembaga keuangan menjadi pintu utama masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para pelaku kejahatan. Misalnya saja, uang tersebut, para pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak dapat lagi dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Maka, seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh penyedia jasa keuangan atau PJK di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU PPT ini tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Kewajiban penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan berdasarkan Pasal 2 Nomor 12
POJK.01/2017, yaitu PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi atau delivery channels, termasuk kewajiban untuk yang pertama, mendokumentasikan penilaian risiko, yang kedua, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. Yang ketiga yaitu mengkinikan penilaian risiko secara berkala, dan yang keempat yaitu memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Materi keempat yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah berkaitan dengan Know Your Customer Principle. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai prinsip mengenal nasabah atau PMN atau Know Your Customer Principle atau KYC. KYC atau PMN ini merupakan suatu prinsip kebijakan yang diterapkan dalam rangka mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, mengidentifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Selanjutnya ada kewajiban menerapkan KYC atau Know Your Customer Principle. Penerapan KYC oleh PJK adalah sebuah kewajiban yang diamanatkan ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawasan atau regulator dari masing-masing industri, yaitu yang pertama ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10-PBI/2001 tanggal 18 Juni tahun 2001 tentang prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle bagi bidang usaha perbankan. Yang kedua yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45-KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun. Yang ketiga yaitu Kepengurusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Cap/02/PM/2003 tanggal 15 Januari tahun 2003 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi pasar modal. Selanjutnya ada 7 prinsip dari Know Your Customer Principle atau KYC. Yang pertama, nama jelas, identitas, dan alamat lengkap baik dari pelaku transaksi, pemilik rekening, maupun penerima dana. Yang kedua yaitu hubungan atau hukum antara pelaku dengan pemilik rekening atau penerima dana. Yang ketiga yaitu jumlah uang yang ditransferkan. Yang keempat yaitu media transaksi yang digunakan. Selanjutnya yang kelima yaitu profil nasabah seperti pekerjaan atau bidang usaha, jabatan, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, tujuan pembukaan rekening, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu tujuan penggunaan dana. Yang ketujuh yaitu sumber dana. Materi kelima yang akan kita bahas dalam video ini adalah berkaitan dengan pilar program APU PPT, yaitu yang pertama mengenai pengendalian intern, yang kedua berkaitan dengan kebijakan dan prosedur menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017. Pengendalian intern menurut pasal 57 ayat 1 mengatakan
PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif, sedangkan ayat 2 menyatakan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan 3 kategori. Yang pertama, dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai. Kategori kedua yaitu adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT. Yang kategori ketiga yaitu dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Selanjutnya yaitu ada kebijakan dan prosedur berdasarkan pasal 13 ayat 2 yang terdiri dari yang pertama ada identifikasi dan verifikasi nasabah. Yang kedua yaitu identifikasi dan verifikasi beneficial owner. Yang ketiga yaitu penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. Yang keempat yaitu pengelolaan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk, dan jasa, serta jaringan distribusi atau delivery channels. Yang kelima yaitu pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penata usahaan, proses CDD, dan penata usahaan kebijakan dan prosedur. Yang keenam yaitu pengkinian dan atau pemantauan. Yang ketujuh yaitu pelaporan kepada penjabat senior, direksi, dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Yang kedelapan yaitu pelaporan kepada PPATK. Selanjutnya, materi ke-6 yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017. Pengawasan aktif direksi terdiri dari 7. Yang pertama, memastikan PJK memiliki kebijakan dan atau prosedur penerapan program APU dan PPT. Yang kedua yaitu mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga yaitu memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk penjabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT. Yang kelima yaitu melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT. Yang keenam yaitu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi di sektor jasa keuangan, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang ketujuh yaitu memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dengan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala. Selanjutnya ada pengawasan aktif Dewan Komisaris terdiri dari 3. Yang pertama, memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh direksi. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU dan PPT. Yang ketiga yaitu
memastikan adanya pembahasan terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris. Materi ketujuh yang akan kita bahas dalam video di kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan sistem informasi manajemen menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK 01/2017. Sistem Informasi Manajemen atau SIM berdasarkan pasal 59 terdiri dari 4. Yang pertama, PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang kedua, PJK wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu atau Single Customer Identification File. Yang ketiga yaitu PJK wajib memiliki dan memelihara profil WIC atau Walk-in Customer. Yang keempat yaitu kebijakan dan prosedur yang ada wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh para pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme. Materi ke-8 yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan SDM atau sumber daya manusia dan pelatihan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK 01/2017. Sumber daya manusia atau SDM untuk mencegah digunakannya PJK atau pelayanan jasa keuangan sebagai media atau tujuan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, maka PJK wajib melakukan yang pertama, prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru atau pre-employee screening. Yang kedua yaitu pengenalan dan atau pemantauan terhadap profil karyawan. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelatihan. PJK wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang yang pertama, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT. Yang kedua yaitu teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur serta penerapan program APU dan PPT dan juga peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Dan materi ke-9 yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan unit kerja khusus menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK 01/2017. Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 orang yang bertindak sebagai pelaksana. Yang kedua yaitu pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain. Yang ketiga yaitu pimpinan unit kerja khusus ditetapkan atau diangkat oleh direksi. Yang keempat yaitu unit kerja khusus berada di bawah koordinasi direksi secara langsung dalam struktur organisasi PJK. Yang kelima yaitu unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lain. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan tugas unit kerja khusus.
yang dimana terdiri dari 5 tugas. Yang pertama, menganalisa secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi atau delivery channels. Yang kedua, memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa formulir yang telah berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Yang kelima yaitu memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan wewenang unit kerja khusus yang terdiri dari 4 wewenang. Yang pertama yaitu memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK. Yang kedua, melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait. Yang ketiga, yaitu mengusulkan penjabat dan atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT. Yang keempat, yaitu melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan atau pihak terafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris secara langsung kepada PPATK. Dan materi terakhir yang akan kita bahas dalam kesempatan video kali ini adalah berkaitan dengan pelaporan dan saksi menurut POJK nomor 12 POJK.01/2017. Yang pertama berkaitan dengan pelaporan. PJK wajib menyampaikan kepada OJK berupa 4, yaitu yang pertama ada action plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. Yang kedua, penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan otoritas jasa keuangan ini. Yang ketiga yaitu laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Dan yang keempat yaitu laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Selanjutnya ada sanksi. PJK yang terlambat menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sebesar Rp100.000 per hari keterlambatan perlaporan dan paling banyak sebesar Rp10 juta bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan perusahaan pegadaian dan manajer investasi
atau sebesar Rp50.000 per hari keterlambatan perlaporan dan paling banyak sebesar Rp5 juta bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV, LKM, dan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sekian video pembahasan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT di bank. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.